Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang controller di dalam kode igniter. Nah, kita akan lihat ke dalam PowerPoint-nya. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai MVC. Karena controller itu merupakan bagian dari MVC teman-teman ya. MVC, kita lihat pengertian dari MVC itu sendiri. MVC adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian besar, yang mana setiap bagian memiliki tugas-tugas serta tanggung jawab masing-masing. 3 bagian tersebut adalah model, view, dan controller, atau yang disingkat teman-teman MVC. Oke, selanjutnya kita lihat pengertiannya. Dari model itu sendiri adalah bagian yang bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data. Ya, itu dari database teman-teman sesuai dengan instruksi dari controller. Yang view itu bertugas untuk menyajikan informasi yang mudah dimengerti kepada user sesuai dengan instruksi dari controller. Nah, view ini teman-teman jadi yang bisa dilihat oleh user di browser. Contohnya di Google Chrome, yang kita lihat tampilannya teman-teman itu dikelola melalui view. Kemudian yang terakhir, controller bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model dan bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model dan view mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Namun terkadang permintaan dari user tidak selalu memerlukan aksi dari model. Misalnya seperti menampilkan halaman form untuk registrasi user. Jadi teman-teman, controller itu merupakan bagian utama dari MVC ini. Kenapa bagian utama? Karena setiap requestan dari si user melalui browser itu pertama itu harus masuk ke dalam controller dulu. Kemudian di controller itu dia nanti akan mengecek apa permintaan dari user tadi. Apakah dia hanya menampilkan view saja yang seperti kita lihat di sini. User tidak selalu memerlukan aksi dari model. Jadi dia itu bisa saja hanya menampilkan view teman-teman tanpa harus masuk ke model. Oke, sekarang kita coba lihat ke slide selanjutnya ya. Nah, ini dia gambarnya teman-teman ya. Ini sebelah kiri ada user. User itu melakukan request. Request itu si user itu biasanya dari browser teman-teman ya. Ketika contohnya dia klik di browser itu melakukan request namanya teman-teman. Request, kemudian request tersebut masuk ke dalam controller. Nah, controller ini ngecek apakah apa requestan dari user tadi. Apakah dia menuju menampilkan view saja atau dia ada hubungannya dengan model, contohnya pengambilan data. Nah, pertama kan request controller dia apakah ke model. Kalau ke model itu ke bawah, contohnya dia mengambil data atau mungkin input data atau mungkin delete atau update juga teman-teman di model. Kemudian setelah dari model, contohnya mengambil data, kemudian data dikembalikan kemudian si model udah dapat data nih dari database. Kemudian data tersebut dikembalikan ke controller, controller kemudian menyampaikan atau menampilkan data tersebut ke dalam view yang atas, kemudian dikembalikan kepada klien, itu browser. Nantinya itu yang akan dilihat oleh si user teman-teman. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, kita akan bahas controller di kode igniter. Kita akan coba lihat aturan pembuatannya ya. Yang pertama itu diletakkan di dalam folder application / controller. Jadi di kode igniter kita itu kan ada tuh folder application. Kemudian di dalam folder application itu ada namanya folder controller. Nanti untuk nambah file controller kita akan buat di dalam folder ini teman-teman. Yang kedua, nama file dan nama kelas harus sama. Contohnya sebelumnya kita telah pernah membuat satu controller yaitu fix
pix.php. Nanti kita akan lihat teman-teman ya. Yang ketiga, awal nama file dan nama kelas dianjurkan untuk huruf besar. Nah, kita coba lihat ya. Pertama, aktifkan dulu web servernya. Kemudian buka aplikasinya. Sebelumnya ada di dalam, kemudian masuk ke dalam folder exam, htdocs, connector 3. Oke, ini teman-teman ya, kita akan lihat localhost / codeigniter 3 / kemarin kalau tampilan awal kan seperti ini teman-teman. Ini default dari tampilannya. Sebelumnya kita buat ke dalam pix.view. Nah, ini teman-teman yang terakhir kita punya ya. Pix.view. Kita lihat ke dalam aplikasi kita. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini kan ada nih foldernya application, system, sama user guide. Yang aset ini adalah yang kita tambah. Sementara yang tiga ini application, system, dan user guide itu punya si codeigniter. Yang assets itu adalah folder yang kita tambah. Nah, untuk bekerja di codeigniter, kita biasanya hanya bekerja di dalam folder application. Dalam folder application ini kita akan lihat di sini beberapa folder teman-teman, the case, config, controller, core, helper, dan seterusnya. Untuk controller, kita fokus di controller. Ini kita close dulu semua. Kita akan buka di controller ini. Nah, di sini kita akan tambah controller kita ya. Jadi setiap kita ingin menambah controller, maka kita akan letakkan di dalam controller ini teman-teman. Application, controller. Oke, sebelumnya kita akan lihat yang sudah pernah kita tambah. Yang sudah pernah kita tambah adalah pix. Pix ini kalau teman-teman lihat penulisannya adalah pix.php. P-nya huruf besar. Kemudian kita lihat masuk ke dalam kelasnya pix.php teman-teman. P-nya juga huruf besar. Jadi nama kelasnya ini dengan nama file ini itu selalu sama ya. Dan penulisannya huruf besar di awal. Kita lihat tadi aturannya di sini. Oke, ini sudah, ini oke, dan ini oke. Oh, satu lagi teman-teman. Dia selalu extend ke kelasnya si CI controller ini. Nah, jadi setelah di extend, jadi nantinya di sini bisa memakai properti dan function yang ada di dalam CI controller ini, yang punya si codeigniter ya. Kemudian setelah kita buat itu, kita kan ada function nih. Controller ini nanti akan kita panggil di browser kita. Contohnya ini kan page. Page ini merupakan nama kelas dari controller yang kita buat. Ini dia teman-teman. Cuman bedanya kalau di sini dia pemanggilannya tidak perlu huruf besar. Panggilannya cukup menggunakan huruf kecil saja. Nah, ini teman-teman ya. Kita akan coba buat contoh file controller yang baru ya. Contohnya kita akan buat kita tambah file baru. Contohnya kita akan buat blok huruf besar teman-teman awalnya. Kemudian blok.php. Ini kita akan lihat dari page itu, kita akan contoh ini awalnya teman-teman ya. Nah, kita akan tambah kelasnya. Kelas, perhatikan teman,
nama kelasnya itu harus sama dengan nama filenya. Blok huruf besar ya teman-teman, awalnya blok, kemudian di extend ke dalam CI controller. Kemudian, nah sampai seperti ini teman-teman, kita sebenarnya sudah buat satu controller, satu kelas controller dengan aturan yang benar. Kemudian kita akan coba buat satu function di sini. Fungsinya contohnya adalah function block, function block deh, block atau function hello. Oke, kita hapus parameternya. Kita akan echo aja teman-teman untuk menampilkan apakah controller kita ini sudah berjalan dengan benar. Echo hello world. Nah, kita akan lihat kalau dari sebelumnya kita perhatikan cara pemanggilannya di sini teman-teman, di dalam browser. Kalau menurut teman-teman bagaimana cara panggilnya? Cara panggilnya adalah seperti ini teman-teman ya. Nama kelas controllernya, kemudian nama function yang mau kita panggil dari controllernya itu teman-teman ya. Berarti nama kelasnya adalah block slash nama fungsinya adalah hello. Nah, berhasil teman-teman ya. Sampai seperti ini sebenarnya kita sudah berhasil membuat controller di dalam aplikasi kode igniter kita. Nah, jadi sebenarnya hubungannya dengan view dan model itu di mana sih gitu ya. Nanti ke view dari controller ini kita bisa nampilin view. Kita juga bisa manggil model. Seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat di controller kita sebelumnya, ini dia nampilin view ya. Jadi dia dipanggil dengan cara di slot view nama view yang akan kita panggil. Oke, jadi coba kita buat satu view ya. Di sini kita buat satu namanya block.php. View-nya teman-teman bukan di template ya, tapi di view. Block.php. Nah, di sini kita akan coba copy yang dari halaman page ya. Kita nggak usah deh. Kita buat satu halaman aja. Contohnya if belajar kode igniter. Oke, kita akan coba panggil view ini, tapi ini coba kita buat H1 ya. Style align center ya. Ini kita buat H1 saja. View ini kemudian kita panggil melalui controller. Contohnya function view. Ini hapus, kemudian kita panggil this slot view. Nama view-nya adalah kita lihat block.php teman-teman ya.
blok aja, tidak perlu pakai ekstensinya. Ini return ya. Kemudian kita panggil fungsi ini teman-teman ya, untuk menampilkannya. Ini kita hello-nya kita ganti jadi function view. Nah ini teman-teman ya, sudah berhasil menampilkan view dari yang dipanggil dari controller kita teman-teman. Untuk model nanti kita akan lihat di video sebelumnya ya. Jadi kita akan akses model atau akan panggil model dari controller ini. Jadi sampai segini teman-teman, saya kira kita sudah berhasil membuat satu controller di CodeConnector ya. Oke teman-teman, kalau misalnya kurang ngerti boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam.